Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai, jangan lupa like video ini ya. Dan jangan lupa subscribe video ini. Subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan notifikasi tanda loncengnya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Kreasi Open Source. Baik, kali ini saya akan mempraktikkan tutorial kali ini, yaitu membuat web server dan DNS server. Setelah kita sudah menyimak materi singkat dari saya, yaitu tentang web server, sekarang kita langsung saja. Di sini saya sudah tinggal login saja di Debian-nya. Setelah kita login, kita setting IP address-nya. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk ke interface-nya dengan perintah nano/etc/network/interfaces. Oke, kali ini saya akan perbesar saja ya. Perbesar mode layar penuh. Oke. Nah, sekarang kita disable dulu ini dengan tanda pagar. Nah, setelah itu kita buat baru, namanya auto np0s3 lalu dengan iface np0s3 inet static. Oke, sekarang kita buat addressnya 92.168.20.1. Lalu kita buat netmasknya, netmask 255.255.255.0. Lalu kita simpan dengan menekan tombol Ctrl X dan Y dan enter. Nah, setelah kita membuat IP address-nya, lalu kita restart dengan menggunakan /etc/init.d networking restart. Oke, kita enter saja. Sudah oke, sudah berhasil. Sekarang kita install DNS utils-nya. apt install DNS utils. Kita enter. Apabila menjumpai seperti ini, ada official. Nah, di sini ya, official dpd di binary 1, maka kita masukkan saja dpd 1-nya. Ini terjadi karena dalam keadaan disable dpd kita, dari kita masukkan dpd-nya. Kita enter saja. Sampai prosesnya selesai. Nah, sekarang DNS utils-nya untuk NS lookup-nya sudah selesai. Sekarang kita clear saja untuk bersihkan teksnya. Lalu kita masukkan dpd 2-nya. Lalu kita paksa amount atau force amount. Lalu kita masukkan apt cd-rom add. Lalu kita enter dan kita enter lagi. Oke, cd-rom maksud saya dpd 2 sudah masuk. Sekarang kita install bin 9 dan apache 2-nya. Bin 9 adalah untuk penginstalan DNS-nya dan apache 2 sebagai web server-nya. apt install bin 9 sebagai DNS dan apache 2.
kita install 2 paket sekaligus ya. Lalu kita enter, lalu kita tekan tombol Y nya, lalu kita enter dan masukkan DPD satunya. Lalu kita paksa on, lalu kita enter, kita tunggu sejenak prosesnya. Nah, di sini kita mensisipkan DNS-nya untuk pemanggilan di web browsernya ya. Pada sebelumnya hanya DNS saja. Sekarang kita akan pakai dua-duanya untuk sebagai pelengkapnya agar kita bisa memanggil di web browsernya itu misalkan dengan creasi.com seperti itu ya. Nah, di sini kita masukkan DPD 2-nya. Oke, sudah selesai penginstalan paketnya. Kita clear saja untuk kita bersihkan teksnya. Lalu kita masuk ke direktorinya bin9, yaitu cd/etc/bin. Nah, seperti ini ya. Lalu kita enter, lalu kita ke TLS. Nah, di sini kan ada isi dari bin itu ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam filenya named.conf.default kurang zones. Nah, kita pakai yang itu. Kita ketik nano spasi named.conf.default kurang zones seperti ini. Kita enter, lalu kita turun ke bawah, kita hapus dua zone ya. Ini zone pertama kita hapus, lalu yang keduanya. Oke, sudah 2 terhapus. Lalu yang atas yang ini zone yang ada localhost-nya kita ganti dengan misalnya creasi.com. Ya, creasi.com bebas ya kalian membuatnya apa. Bisa net juga, bisa .com dan .org ya, bisa. Nah, sekarang ini kita akan buat IP-nya. Nah, IP tadi yang kita buat adalah 21.192.168.20.1 ya. Nah, sekarang kita buat oktet ketiganya, yaitu 20, oktet kedua 168, lalu oktet yang pertama itu adalah 192. Kita balik ya, seperti ini. Ini ketiga, oktet ketiga, ini oktet kedua, dan ini oktet ke pertamanya 192, 168 dan 20 seperti itu. Sekarang kita ubah ininya menjadi IP ya, DB IP, dan ini juga kita ubah yang lokalnya menjadi DB domain. Oke, kita simpan saja. Oke, setelah kita menyimpan, kita copy paste filenya, yaitu dengan perintah cp db.local, yaitu db.domain. Kita enter, lalu kita cp lagi db.127 db.ip. Setelah kita copy semuanya, lalu kita masuk ke DB domainnya. Ini tutorialnya sudah ada ya di DNS server yang ada di Creasi Open Source. Kalian lihat saja videonya ya. Ini kita langsung saja ya. Nah, ini kita ubah semuanya dengan menekan CTRL slash ke kanan ya, slashnya ke kanan. Ini ada namanya replace ya, slash ke kanan. Oke, kita replace dulu yang namanya localhost, kita enter, lalu kita ganti dengan creasi.com, lalu kita enter, lalu kita tekan tombol A nya, maka terubah semuanya seperti ini ya, terubah semuanya creasi.com nya. Lalu kita ubah yang di sini yang ada 127 sampai 1 ini IP localhost-nya kita ganti dengan IP kita.
Nah, ini juga di bawahnya kita ganti. Yang A-nya 4 kali kita ganti jadi 1, lalu yang add-nya ujungnya ini kita ganti dengan www. Ini sebagai subdomainnya. Lalu kita simpan. Lalu kita masuk ke nano DBIP-nya. Lalu kita ubah localhost-nya. Ya, kita ubah localhost-nya. Lalu kita buat kreasi.com. Tekan tombol A-nya untuk mengubah semuanya. Oke. Lalu kita ganti yang ini jadi IP octet terakhir, yaitu 1. Nah, lalu yang ini kita ubah menjadi www.kreasi.com. Ya, lalu kita simpan. Oke. Jika sudah disimpan, sekarang kita akan masuk ke nano/etc/resolve. Kita buat name servernya. Kita buat domainnya kreasi.com. Lalu buat searchnya juga sama, kreasi.com. Kita simpan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam direktorinya Apache cd/apache2/sets available. Ya, kita enter. Kita ls, lalu kita cp yang 000 kurang default.conf, cp 00 default.conf, lalu kita buat namanya kreasi.conf seperti ini ya. Lalu kita enter, lalu kita masuk ke dalamnya nano kreasi.conf, kita enter, lalu kita ubah di server adminnya. Oke, lalu kita buat misalkan alamat email kalian, kreasi open source @gmail.com. Ya, jika sudah, lalu kita simpan. Jika sudah disimpan, lalu kita disable dulu yang 00 kurang default itu tadi ya. Lalu dengan cara A2 di site ini kita disable yang 00 kurang default.conf, kita enter. Nah, maka dia sudah disable. Lalu kita enablekan A2n site seperti ini. Lalu kita masukkan ke kreasi.conf-nya, kita aktifkan kreasi.conf-nya. Oke, sudah kita aktifkan. Lalu kita masuk ke dalam var/www.html. Oke, lalu kita ls. Di sini ada isinya adalah index.html. Lalu kita masuk ke dalamnya. Nah, ini semua kodenya kita hapus dengan cara menekan CTRL-K. Oke, sudah terhapus semua. Lalu kita buat script kecil HTML. Lalu kita buat di sini misalkan selamat datang di website saya. Kita buat penutupnya HTML seperti ini. Ya sudah. Ya, seperti ini. Lalu kita simpan. Sekarang kita reboot. Oke, sekarang kita login.
Ya, sudah login, lalu kita coba tes NS lookup-nya. Maka sudah berhasil ya untuk DNS-nya. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba tes di CMD. Nah, ini belum bisa karena apa? Kita belum masukkan IP-nya di sini. Kita masukkan dulu IP-nya di Open Network and Internet Setting. Open Network and Internet Setting. Kita masukkan dulu IP-nya di Change Adapter Options. Lalu kita di sini kita klik kanan, lalu kita Properties, lalu kita masukkan IP-nya di IP4 Properties. Nah, di sini kita use the following IP address. Kita masukkan ke 92.168.20.10 ya. Kita bukan seperti ini karena di DNS itu adalah IP-nya 20.1 ya. Kita ikuti saja sini 192.168.20.1. Ini default gateway-nya. Sekarang kita masukkan IP DNS-nya yaitu 192.168.20.1 ya, sesuai dengan yang ada di IP di Debian ya. Yang ini kita masukkan untuk IP-nya klien, itu adalah yang terakhirnya 10 ya. Oke. Kita oke-kan, udah close. Kita tutup saja semuanya ini, lalu kita tes lagi. Maka sudah berhasil seperti ini. Oke. Sekarang kita coba ping ke server. Oke, sudah berhasil ya. Lalu kita ping juga yang di server ke klien. Oke, sudah berhasil. Nah, untuk sisi DNS-nya sudah bisa. Sekarang kita masuk ke sisi web servernya. Nah, kita ketik URL-nya di baris ini ya, di web browser kalian. Bisa menggunakan Mozilla atau Google Chrome sesuai dengan default web browser kalian ya. Kita ketik saja kreasi.com. Oke, sudah ada muncul ya. Selamat datang di website saya. Tab barunya juga bisa dengan mengetikkan www.kreasi.com. Ini juga sama hasilnya ya. Ini menggunakan DNS kita tadi ya, kreasi.com, atau menggunakan IP address di IP DNS-nya ya, IP DNS-nya di Debian 9. Ini juga sama hasilnya. Bisa menggunakan ini atau dengan menggunakan DNS-nya. Oke. Nah, di sini sudah bisa dipraktikkan ya, sudah berhasil. Nah, sekarang tinggal kalian saja coba di rumah ya. Oke, sekian dari saya untuk tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.